Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas atau menceritakan secara singkat salah seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Uzair. Yang diceritakan Nabi Uzair yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Diawali di tengah Bani Israel, terdapat seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Uzair. Sehari-hari lelaki itu senang mengembara dari satu daerah ke daerah lain dengan ditemani oleh seekor keledai kesayangan yang menjadi alat transportasinya dalam setiap kegiatannya sehari-hari. Suatu hari, Nabi Uzair tiba di sebuah kawasan bekas pemukiman. Ia mengetahui bahwa dahulu terdapat salah satu negeri yang makmur di wilayah ini. Namun, azab Allah menimpa penduduk setempat, menimpa penduduk pemukim tersebut karena kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah. Alhasil, yang tersisa hanyalah puing-puing dari bangunan pemukiman tersebut. Dalam perjalanannya, Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan sebuah rumah. Lalu keledai tunggangannya diikatkan di dekatnya. Kemudian Nabi Uzair mengeluarkan bekal. Dia berkata sembari menghela nafas, "Ya Allah, kini aku bersandar di rumah yang dindingnya telah rusak. Disinilah dahulu orang-orang hidup dan tinggal, satu sama lain menganggap sebagai teman atau lawan. Namun kini tulang-tulang mereka pun sama sekali tidak tersisa. Bagaimana mungkin penghuni puing-puing ini kembali berkumpul dan hadir sebagai manusia-manusia yang hidup?" Bertanya Nabi Uzair di dalam hatinya. Usai menghabiskan sekerat roti dan minum, dia pun berbaring. Tak terasa, Nabi Uzair tertidur lelap. Sehari, sepekan, sebulan, setahun, Nabi Uzair masih saja tertidur. 10 tahun, 20 tahun. Sementara itu, jasadnya telah hancur lebur termakan waktu. Tak terasa akhirnya genap sudah 100 tahun berlalu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak nabinya itu hidup kembali. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Kemudian Nabi Uzair kembali dihidupkan oleh Allah. Lelaki soleh itu pun bangun dari tidur panjangnya. Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Seraya bertanya, "Berapa lama engkau tertidur?" Kata malaikat itu. "Mungkin sehari atau setengah hari saja," jawabnya santai. "Tidak, sungguh engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu lalu menghidupkanmu kembali. Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati," papar sang malaikat. Nabi Uzair pun terkejut. Lalu dilihatnya keadaan sekeliling. Semua bekalnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala masih sangat utuh, tak berubah sama sekali. Hanya saja keledainya yang diikatkannya dekatnya tadi telah menjadi tulang belulang. Lalu Nabi Uzair berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasanya, keledai itu lalu bangkit kembali. Sungguh
Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Seru Uzair seraya bersujud. Sambil menunggangi hewan itu, dia pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sampainya di sana, Nabi Uzair berhenti di sebuah rumah yang setengahnya sudah hancur. Diperkirakannya disitulah posisi rumahnya seabad yang silam. Lalu Nabi Uzair mengetuk pintu. Uzair mendapati seorang wanita tua dan buta. Nabi Uzair bertanya kepada wanita tersebut, "Apakah ini rumah Uzair?" Tanya Uzair kepada si perempuan tua itu. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek ini menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan dirinya kini sudah berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat renta, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair yang tidak lain ialah majikannya. Ini adalah rumahnya. Betul sekali, ini adalah rumah Uzair. Namun dia sudah menghilang puluhan tahun lalu, ujar perempuan tua itu. Sungguh, aku adalah Uzair. Tidakkah kau mengenaliku? Ucap Nabi Uzair. Allah telah mengambilku dari dunia ini selama 100 tahun dan telah mengembalikanku lagi atas kekuasaannya. Uzair kemudian berdoa kepada Allah agar kedua mata perempuan tersebut dapat kembali bisa melihat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Uzair. Perempuan tua itu tidak buta lagi sehingga bisa mengenal dengan jelas wajah sosok di hadapannya itu. Dengan girang, perempuan tersebut berucap, Uzair telah kembali, Uzair telah kembali, serunya. Teriakannya membuat warga sekitar berdatangan dan terheran-heran. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui ada seorang lelaki yang mengaku diri sebagai Nabi Uzair. Lalu digelarlah pertemuan terbuka, berkumpul seluruh warga. Para ulama dan kerabat Uzair pun turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini sudah berusia 118 tahun. Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Ayo cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, benarlah dia Uzair, kata kakek itu. Lalu diperiksalah punggung Uzair. Ternyata tanda itu memang benar. Sebagian masyarakat pun mulai percaya. Namun berucap seorang ulama Yahudi lalu berkata, kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek kami dahulu bahwa Uzair adalah sosok seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh, Taurat telah hilang dari kami sejak penyerbuan Raja Nebukadnezar atas Bani Israel. Kira-kira penyerangan itu terjadi 100 tahun yang lalu. Mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan sangat percaya bahwa engkau adalah Uzair, sambungnya. Lalu Nabi Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya itu dengan fasih dan lancar. Tak salah sedikit pun. Mendengar itu barulah semua orang percaya. Bani Israel sangat bergembira bahwa Nabi Uzair telah kembali ke tengah-tengah mereka. Sayangnya, yang kita ketahui bahwa Bani Israel yang lemah iman cenderung ekstrim, atau sekarang ini kita katakan radikal dalam mencerna cerita tentang Nabi tersebut. Bahkan mereka menyebut Uzair sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Begitulah sekelumit kisah tentang Nabi Uzair. Semoga atas pemahaman ini, cerita singkat ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah dalam hal utusan atau nabi-nabi pilihan Allah. Demikian, atas perhatiannya diucapkan jazakumullah khairan katsir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.